Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Yay! Before starting to our discussion, let me introduce myself. My name is Alice Mulyana. You can call me Alice. In this video, I want to discuss about lingua franca, Fijian, and Creole. Maybe some of us still don't know about them. Maybe apa sih lingua franca itu, apa sih Fijian itu, apa sih Creole language itu. Maybe some of us still don't know, even we never heard about that. So now in this video I will discuss about that. Okay, the first discussion I will discuss about lingua franca. So what is lingua franca? What is lingua franca? Lingua franca is a language that is used for communication between people who speak different native language. Jadi, si lingua franca ini adalah sebuah bahasa di mana bahasa tersebut itu bisa menjadi jembatan untuk orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang bahasa. Misalkan sebagai contoh, I am Sundanese and I have a friend from Japanese. So in our communication, we cannot use our own language because it will cause misunderstanding in our communication, right? So to make our communication run well, maybe we can use our national language, that's Indonesia language, to make our communication effectively, right? So that's the example of lingua franca, right? Atau di contoh lain, kita misalkan pergi ke Bali, kita bertemu di sana dengan banyak orang-orang dari luar negeri, lalu kita ingin berkomunikasi dengan mereka, kita tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa kita sendiri karena mereka tidak bisa mengerti apa yang kita katakan gitu kan. Jadi lingua franca untuk berbicara dengan mereka adalah bahasa Inggris gitu kan, karena bahasa Inggris adalah sebagai bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi di Indonesia lingua francanya yaitu bahasa Indonesia. Mungkin untuk kalau misalkan kita ingin berkomunikasi dengan orang luar negeri gitu, di luar negara Indonesia, seperti mungkin orang Afrika, orang Arab, orang China, Jepang dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu antara kita dan lawan bicara kita. Seperti itu. Itu adalah contoh dan penjelasan dari lingua franca. Next, the second discussion we will discuss about Fijian and Creole. They are actually referring to categories of languages. There are many Fijian and Creole around the world. Fijian and Creole are new languages that develop when speakers of different languages come into contact with each other and have a need to communicate. Many Fijian and Creole have rise when people from one country meet in one place. Jadi, ketika ada pertemuan 2 atau sampai 3 orang dalam satu tempat gitu kan, mereka bersatu, mereka berbicara, maka mereka berkomunikasi, maka di situ akan Fijian dan Creole akan muncul. Tanpa pertemuan tersebut, tanpa adanya orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda itu berkumpul, maka Fijian itu tidak akan terlahir, tidak akan muncul di antara mereka. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama, latar belakang bahasa yang sama gitu, maka tidak akan ada Fijian dan Creole di dalam diri kita gitu. Maka dari itu, dengan adanya pertemuan orang-orang yang memiliki latar bahasa yang berbeda, maka di situ akan muncul yang namanya Fijian dan Creole language. Seperti itu. So now, what is Fijian?
Pidgin is simplified form of language used by people who don't have the same language background, or Pidgin language is a sort of compromise between two different language or between multiple language. And actually Pidgin usually rise when one group of people is dominating in a group of people, and less dominating group needs to learn that language to communicate with more dominant groups, but without any formal education in the language of that dominant group. Jadi si Pidgin ini adalah ketika kita yang menjadi minoritas, ketika bahasa kita menjadi minoritas di suatu tempat, maka kita kan secara sadar dan tidak sadar mempelajari bahasa yang mendominasi tersebut gitu kan. Contoh mungkin contoh Pidgin itu seperti ketika orang Jawa berada atau bekerja di daerah Sulawesi, dan orang Jawa tersebut itu hanya ada satu di tempat tersebut gitu kan yang berbicara bahasa Jawa tersebut, maka secara sadar dan tidak sadar orang Jawa tersebut belajar sendiri tentang bahasa Sulawesi sana gitu kan. Karena dia belajar karena memang setiap hari berkomunikasi dalam kurun waktu yang lama, dia komunikasi, mendengarkan bahasa-bahasa mereka sedikit demi sedikit gitu kan, tanpa tahu bahasa tersebut sebenarnya, tanpa belajar kesopanan dari bahasa tersebut, bahasa yang diucapkan sopan atau tidak sopan, dia tidak memikirkan hal tersebut gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita berkomunikasi dengan mereka, akhirnya kita bisa sedikit paham, sedikit bisa mengucapkan bahasa mereka dan bisa berkomunikasi menggunakan bahasa mereka, meskipun kita bukan native speaker mereka, meskipun bahasa tersebut bukan bahasa ibu kita, tapi karena memang kita berada di tempat itu lama dan berkomunikasi dengan mereka setiap hari, pada akhirnya kita sebagai bahasa yang minoritas di sana, sebagai mungkin orang Jawa, satu-satunya orang Jawa di sana mampu berbicara bahasa daerah tersebut gitu, karena komunikasi setiap hari dengan mereka. Mungkin itu contoh simpelnya tentang Pidgin, seperti itu. And we have to remember that Pidgin language doesn't have native speaker, but Creole language has native speaker. Creole will occur if Pidgin's language can survive and become the native speaker in the next generation. And Creole will develop if Pidgin speaker lives together with people from different language background. For example, American who use English American married with Indonesian who use Indonesian language, and then they have children, and of course their children will get two languages at the same time in their daily communication. And that's the example and explanation about the Creole language. I think my explanation is enough after explaining about lingua franca, Pidgin, and Creole language. I hope this video can give the additional knowledge for you all that watch my video. And I hope you can enjoy my video. And don't forget to share, comment, like, and subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.